Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapitri dari Unit 4 semester 7. Di sini tugas saya untuk membedah dan mereview artikel dari Rohayu yang berjudul Peristiwa Iptek dalam Kehidupan Sehari-hari. Nah, di sini saya akan mengomentari di pendahuluan. Yang pertama itu ada muda perkembangan. Muda perkembangan ini setelah titik melanjutkan kata seharusnya spasi terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu ada tanda tanya. Nah, tanda tanya kenapa ada tanda tanya sedangkan tidak ada jawaban? Sebaiknya tanda tanya kata tanya itu dihapus saja. Tanda tanya itu dihapus saja. Nah, yang selanjutnya lagi ada dibuat nomor 1. Nomor 1 ini menurut saya tidak perlu. Nah, sebaiknya dihapus saja. Yang selanjutnya lagi ada yang ilahi. Nah, yang ilahi ini sebaiknya tidak perlu menggunakan bahasa yang tidak tepat. Seharusnya langsung saja menulis Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan yang ilahi di bawahnya. Nah, selanjutnya ada mutakhir. Mutakhir ini kata yang tidak mudah dipahami. Maksud saya di sini dibuat kata-kata yang mudah dipahami saja. Nah, jadi selanjutnya ada kehidupan manusia menjadi lebih praktis. Nah, di sini penjelasannya terlalu sedikit. Nah, di sini ada manfaat pertama iptek. Nah, ada manfaat pertama, kenapa tidak ada manfaat kedua, dan seterusnya. Sebaiknya tidak perlu dituliskan pertama, namun langsung menjelaskan manfaat iptek. Nah, selanjutnya ada kata sebenarnya. Nah, di awal paragraf seharusnya lebih masuk ke dalam sekali tab. Yang selanjutnya lagi ada penggunaan smartphone. Nah, di sini kata asing atau bahasa Inggris ditulis miring, seperti tulisan smartphone itu ditulis miring karena menggunakan bahasa Inggris. Nah, selanjutnya lagi ada sebaiknya setiap penggunaan dibuat poin-poin seperti A penggunaan smartphone, B penggunaan laptop, C penggunaan mesin produksi. Nah, selanjutnya lagi ada di nomor 2 itu fundamental. Nah, menurut saya seharusnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami saja. Nah, terusnya selanjutnya ada Adi Kodrati. Nah, Adi Kodrati ini sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami saja. Nah, di sini ada mengkomunikasikannya. Mengkomunikasikannya ini udah di akhir paragraf. Nah, di sini dari awal paragraf hingga akhir paragraf tidak ada menyebutkan bahwa paragraf ini terdapat dari sumber mana atau referensi mana. Jadi selanjutnya ada di sini saya menambahkan sedikit manfaat iptek secara umum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada mempermudah komunikasi, yang kedua mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, yang ketiga waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapatkan informasi, dan yang ketiga dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, selanjutnya lagi ada sumber daya alam yang ada di bumi ini lebih mudah dikelola dengan optimal dan berkualitas. Nah, seperti contoh kecilnya, dengan adanya kemajuan teknologi ini, kini mulai banyak bermunculan kegiatan yang dilakukan secara nyata. Bisa dilakukan hanya lewat teknologi yang kita genggam. Hal ini akan sangat memudahkan siapapun dalam melakukan berbagai hal menjadi lebih efisien. Nah,
Ini membuktikan bahwa manfaat IT sangat bekerja bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti bidang informasi dan komunikasi. Nah, bidang informasi dan komunikasi ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu ada dalam mendapatkan informasi akan jauh lebih cepat, akurat, dan tepat. Dapat dengan mudah menemukan informasi-informasi terbaru meskipun berada di belahan bumi manapun, asalkan tersambung ke internet. Yang kedua ada mempermudah komunikasi manusia dengan kerabat meskipun berada pada jarak yang jauh. Yang ketiga ada mendapatkan layanan perbankan dengan sangat mudah. Nah, di poin selanjutnya ada bidang ekonomi dan industri. Yang pertama, ekonomi mengalami pertumbuhan yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan dunia industri. Yang ketiga, terjadi daya saing yang tinggi dalam dunia pekerjaan yang akan memicu para pekerja untuk memperluas wawasan dan keahlian mereka. Selanjutnya ada bidang sosial dan budaya. Nah, yang pertama itu ada menimbulkan perbedaan kepribadian pria dan wanita. Sebagai salah satu contoh terjadinya perbedaan kepribadiannya itu telah banyak wanita saat ini melakukan pekerjaan yang dahulunya dikerjakan oleh laki-laki. Yang kedua, dapat meningkatkan rasa percaya diri. Sebuah negara akan memiliki rasa percaya diri dan ketahanan yang tinggi terhadap negara-negara lain. Selanjutnya ada bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini yang pertama munculnya media massa elektronik. Yang kedua munculnya berbagai macam metode. Yang ketiga mempermudah sistem pembelajaran. Yang keempat mempermudah dalam mengelola data. Selanjutnya ada di bidang politik munculnya kelas menengah baru. Yang kedua terjadinya proses generasi pemimpin. Yang ketiga timbulnya kesadaran regionalisme. Selanjutnya lagi ada kebutuhan pokok manusia. Yang pertama, menemukan bibit unggul dalam kurun waktu yang singkat sehingga dapat meningkatkan produksi pangan yang berlimpah. Yang kedua, dapat menemukan suatu alat yang akan membantu dalam mengumpulkan hasil produksi pangan sehingga hasil yang dikumpulkan akan jauh lebih optimal jika dibandingkan dengan cara manual. Yang ketiga, dapat mempercepat dalam membuat pakaian dan dengan jumlah yang banyak. Yang keempat, membantu membangun rumah dan gedung-gedung yang berteknologi tinggi. Baiklah, sekian dari hasil review saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.